lihat majang buat nasi Bukhari sedap sangat. Enggak, itu berarti ada kepentingan untuk makan nasi Bukhari. Enggak, bukan untuk yang itu. Hanya semata-mata lillah. Allah berfirman, orang yang berbicara karena Allah, aku yang akan bagi dia balasan. Aku yang akan bagikan dia jamuan, dan aku tidak akan restu untuk memberikan jamuan kepadanya selain daripada surga. Itu juga sewaktu-waktu lah. Ya waktu lumun juga ala kulli hal. Tak apalah kalau tetangganya setakat di USG, tetangganya setakat di Shah Alam. Tapi kalau tetangga jauh seperti di Kuala Nerang. Kuala Nerang di mana? Seperti Alur Canggus, juga seperti gurun-gurun, atau juga Dian. Tempat Nabi Adam turun di situ. Kenapa? Allahu Akbar. Kapuryan. Kalau yang terkenal dengan kapurnya, kalau memang ada juga kapuryan, di Bogor itu ada satu gunung namanya Gunung Kapur. Itu lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Kalau nak direka-reka boleh, jadi dengan kita nak mereka-reka semacam itu. Tapi kesianlah penonton dan pendengar, seketika maklumat yang kita sampaikan tadi itu tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Kesimpulannya, sewaktu-waktu naik motor di antara daripada suatu budaya yang bagus, pernah saya ceritakan dahulu dan pernah kami buat di sini. Kawan-kawan di sana kalau pada di Lebaran itu kita sudah kontak dengan kumpulan-kumpulan kita, kita kumpul naik motor. Kemana? Dan kita targetkan hari ini kita akan kelilingi kira-kira dalam 10, 20, 50 rangkas menengah. Tapi bekalan itu udah kita siapkan. Pernah ngaji saya di Bogor, saya bukan orang Bogor, saya orang belajar. Saya asal Kalimantan Selatan. Jadi pada masa di Bogor, awal-awal sekali datang serombongan grup kawan-kawan yang bawa motor. Lebih daripada 100 buah. Lebih daripada 100. Semuanya naik ke teras, penuh teras rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menjadi kelekaput. Ini nak layak macam mana nih? Ya yang walaupun hari raya, tapi jangan datang sekali 100. Datang 5 orang, 10 orang, supaya kita boleh layan. Rupa-rupanya mereka sudah siap. Jadi sebelum kita buat itu dan ini, kata mereka, Syekh, tak payah bening atau tak payah susah ya. Kami sudah siapkan baju, sudah siap air, dan juga sudah siap makanan. Kami datang sini ya setakat minta doa dan nasihat saja. Begitu cara mereka. Jadi lepas itu assalamualaikum waalaikumsalam, tidak selesai. Nanti putar lagi mereka ke tempat yang berikutnya. Jadi kita buat senarai nama-nama yang akan kita kunjungi. Kalau pada waktu kita ke Kedah misalnya, ke tempat siapa-siapa yang akan kita kunjungi. Jadi supaya kiai tadi itu tidak kelangkap, butuh guru tidak kelangkap dengan keberadaan kita secara mendadak tanpa memberitahukan sebelumnya. Beritahukan Pak Kiai, Bang Guru, apa ya sibuk-sibuk, alhamdulillah kami sudah sediakan air dan juga dalam yang sama kami datang ke sini hanya setakat minta nasihat dan juga minta didoakan. Itu bagus. Itu termasuk ziarah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sama. Seorang laki-laki menziarahi saudaranya di sebuah kampung, maka Allah hantar malaikat untuk mencegatnya, menunggunya di tengah jalan. Alamat derajati malakan falamma ata alaihi. Pada saat laki-laki tadi itu sampai ke sana, malaikat itu bertanya, aina turid, awak nak pergi kemana? Jadi kata dia, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya nak menziarahi saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah karena ada satu jasa, suatu kebaikan yang ingin Anda membalasnya? Kata dia tidak. Apakah kamu ada urusan bisnis? Apa ada keperluan? Jawabannya juga tidak. Selain daripada aku mencintainya karena Allah. Cinta karena Allah, cinta karena ibadahnya, cinta karena ketaatannya, cinta karena kebaikannya, cinta karena kemuliaannya, bukan karena pakaian, bukan karena fisikalnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena duit dan hartanya. Jadi kata malaikat dari itu memperkenalkan diri, aku adalah utusan Allah kepadamu, ana Rasulullah ilaik, memberitahukan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintainya. Antara daripada asbab yang kita boleh mendapatkan kasih sayang Allah,
cinta Allah, mencintai dan mengasihi seseorang karena Allah. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum bil jannati, inginkah kalian aku perkenalkan orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni surga. Nah, nanti kita simpan bacaan itu. Yang pada siang hari itu Nabi kita bercakap, penginkah, inginkah, teringinkah kalian aku informasikan, aku perkenalkan nama-nama ahli surga. Qulna bala ya Rasulullah, semuanya mengatakan iya ya Rasul. Nabi kita bersabda, Nabi di dalam surga, Abu Bakar Siddiq bakalan masuk surga. Kemudian yang ketiga, ada riwayat 10 yang Nabi kita senaraikan, ada riwayat 4 yang Nabi kita senaraikan. Di sini yang Nabi kita sebut, pertama Nabi, kedua Siddiq, As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, insan manusia yang paling dibenci oleh Syiah. Hati-hati pahaman Syiah. Tuh dia Syiah dengan yang di Syria, tuh juga dengan Syiah yang dengan di Yaman. Putra-putra kita dikembalikan daripada Yaman gara-gara karena Syiah yang bergaduh dengan Sunni, atau juga yang menyerang Sunni di San'a. Jadi dengan keterangan daripada beberapa buah hadis dan juga untayan daripada beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, Al-Quran secara pasti menyatakan bahwasanya para sahabat Nabi di kalangan Muhajirun dan Ansar kompon dan pasti mereka itu daripada golongan yang selamat, yang akan mendapatkan surga nanti pada hari kiamat. Wa kullu wa'adallahu al-husna was-sabiqun al-awwalun, dan generasi-generasi yang terdahulu dari mana? Minal muhajirin wal ansar, di kalangan kaum muhajirun dan ansar radhiyallahu anhum, Allah dah meridai mereka semuanya. Wa radu anhu, kalau Allah dah rida, apa yang kita akan apa? Minta apa? Jadi pertanyaan yang senantiasa selalu terngiang-ngiang dalam hati dan juga dalam benak ingatan kita, apakah Allah dah restu dengan kita? Apakah Allah dah ridho dengan kita? Dengan seusia kita sekarang, janggut kita sudah putih, kepala kita sudah berubah, pandangan kita sudah kabut, tenaga kita sudah berkurang, umur kita sudah hampir habis, kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin sudah tidak tersisa daripada umur kita, melainkan hanya tinggal dalam beberapa tahun saja. Insya Allah pasti dan pasti ada di antara daripada kita, rasanya mungkin dalam beberapa orang akan dijemput pada 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, atau juga 20 tahun ke depan. Yang secara pasti kalau dengan seusia saya, rasanya sudah lebih daripada separuh umur yang sudah kita tinggalkan. Pertanyaan, Har-radhiya anka rabbuk, apakah Allah dah ridho dengan kita, restu dengan cara hidup kita, restu dengan pemikiran kita, restu dengan pengorbanan kita, restu dengan ibadah kita, restu dengan keberadaan kita? Itu pertanyaan yang sepatutnya terngiang-ngiang dalam benak ingatan, supaya dengan kita tidak lupa daratan. Kalau dengan para sahabat Nabi, jaminannya adalah daripada Allah dan Rasul. Kita tidak ada sembarang jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu status kita, jangan sekali-kali mencemarkan nama-nama orang-orang yang sudah ada jaminan surga dan ridha daripada Allah. Bukan kita, bukan mereka yang hancur. Sayyidina Abu Bakar kalau dikatakan masuk neraka pun itu tidak ada pengaruhnya. Siapa yang bercakap seperti itu? Kalau dunia dengan semua lapisan dan masyarakatnya mengatakan para sahabat Nabi kita itu sesat, murtad, masuk neraka, sedikit pun itu tidak akan merubah ketentuan dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Kita yang akan binasa, kita akan hancur. Hati-hati dengan bisikan daripada Syiah, hati-hati dengan bisikan daripada Rawafid, hati-hati dengan bisikan dan rayuan daripada Al-Imamiyah. Memang untuk kita laki-laki secara khusus, tawaran yang ditawarkan itu cukup menggiurkan. Kalau kita kawin, ada dengan pasangan kita, dengan pasangan kita mungkin seumur hidup sampai mati, atau dalam beberapa puluh, atau dalam beberapa tahun. Tapi kalau ikut Syiah, malam nanti dengan siapa, besok dengan siapa, mungkin sudah dijadwalkan waktu untuk tidur dengan siapa. Kenapa? Karena dengan mut'ahan yang dibebaskan, dan itu sebagai satu perangkap yang menggiurkan generasi
tuh di kalangan kawan-kawan atau anak-anak kita di yuk mana UTM Skudai lebih daripada dalam 1.300 orang Syi'i di situ. Tuh belum lagi dengan pemuda-pemudi yang terbabit, kan santai hidup bebas, malam boleh menggilirkan dengan yang itu dengan yang ini. Nah, pilih yang mana satu, tinggal perjanjiannya saja. Sekarang untuk jajan begitu mudah. Kita ada handphone, boleh kita berhubungan dan berkomunikasi. Berapa? Tawar menawar, negosiasi. Oh, jadi mahal, mana boleh sampai 3 malam, jatahkan minta 3.000. Sekarang pasar sudah sejuk. Tapi bahkan sekarang GST kan ada GST. Sampai ke situ juga ada GST-nya juga kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tambah 600. Di Indonesia GST 12%. Kita sami'na wa ata'na saja. Kembali kepada cerita tadi itu, tawar menawar negosiasi akhirnya jadi dalam 1.200. 3 malam nikah kontrak atau juga dengan nikah mut'ah. Nanti minggu berikutnya beda lagi dengan yang lain. Nah, itu kan itu diantara daripada perangkat yang paling menggiurkan pemuda dan pemudi. Waliyadzubillah. Akhirnya setelah menyerap cara tadi itu, baru dicuci otaknya untuk membenci para sahabat, untuk mengkafirkan, bahkan kadang-kadang mengatakan para sahabat Nabi kita itu bukan setakat penipu tapi keluar daripada Islam. Macam-macam tuduhan. Jadi kira-kira oke, Anda boleh mut'ahan, memang boleh pilih-pilah, memang boleh untuk melakukan sebebas-bebasnya hubungan secara haram. Tapi kemana? Ila aina tazhabun? Kemana kalian akan pergi? Mungkinkah kita mengelak daripada kematian? Mungkinkah kita mengelak daripada barzakh? Mungkinkah kita mengelak daripada kubur? Biar dengan derita yang menodai kehidupan seseorang, tapi penghujungnya ridha Allah Jalla wa'ala. Siddiq bil jannah, baginda Nabi dalam surga, Siddiq Sayyidina Abu Bakar dalam surga. Yang ketiga, warajulu yazuru akhahu, seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya binahyatil Mesir, yang sedang berada di penghujung kota, nahyah tepian pinggiran. Mana? Seperti yang saya sebut tadi itu. Jadi bukan di USG, sebab kalau pergi USG pun sebutannya lain. Mana? Shalom, shalom. Coba kalau sebut Cina kemana? Jalan-jalan. Nah, kemana jalan-jalan? Sebut alur janggus, malu alur janggus. Nah, juga alur mengkudu. Nah, juga sebut misalnya kalau sebut Kupang Krian masih lumayan kan? Kelantan Kupang Krian. Kemana? Ke Ipoh. Kemana? Ke Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemana? Katakan saja ke setelah itu apa? Setelah itu ke Kuala Kangsar. Mana? Taiping. Kemana? Terong. Mana Ji? Jalan-jalan kampung. Mana di kampung? Nggak mau sebut, malu sebut terong. Kenapa terpencil semua satu kampung? Atau juga misalnya seperti di Kedah misalnya mana? Naga, ada satu naga, nama tempat naga kan? Mana? Alur janggus. Itu alur janggus itu makanan atau minuman? Tak ada kamusnya. Tapi kalau pada waktu kita cerita mana sebut USG, mana Putrajaya, padahal ketika tadi pagi ditanya, duduk di sini, duduk di sini, iyalah duduk di sini lah. Akhirnya dia bukan jalan lagi, dia bukan jalan. Pada saat kami kena konagiri, disekat, assalamualaikum, boleh benar? Isyarat, tak boleh. Terus dia tanya, duduk di sini. Kami kata, iya, memang duduk numpang sementara lah di situ. Alhamdulillah boleh masuk. Bukan bohong, itu tak bohong kan? Memang kita duduk di sini satu malam. Nanti malam dah balik dah. Masya Allah lain. Sebutan Putrajaya, USG, Shah Alam itu beda sebutannya dengan alur Malai, dengan alur Janggus, dengan alur Mengkudu, atau juga dengan Irang, atau juga dengan bukit atau dengan bukit apa tuh namanya? Allahumma Bukit Pinang. Beda sangat. Ini di mana? Ujung kampung. Nabi kita bersabda, yang ketiga yang akan masuk surga
Seseorang yang menziarahi saudaranya di ujung kampung, dia tidak menziarahinya melainkan karena Allah. Insya Allah ini tak merupakan bukan satu benda yang menyusahkan. Santai saja dengan kita bawa kereta, mandu sendiri, pulang kampung, ziarah kawan-kawan kita yang ada alamatnya. Ingat nanti mungkin hari raya, mungkin hari lebaran, apalagi yang sudah terputus hubungan dengan kita sejak lama kita datangin, tapi bukan karena dia ada dusun. Tahu musim durian? Nah duriannya kata mereka ada kepentingan? Tidak ada. Dusta kata mereka. Kalau namakan durian di situ, malu pula kalau macam itu. Mereka tahu. Bismillahirrahmanirrahim. 107. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Tengok, sampaikan hajat hasad hati orang yang tidak boleh menyampaikannya kepada orang berkenan. Kita ada tempat, kita ada pengaruh, kita ada jawatan, kita ada kedudukan. Nabi kita bersabda, sampaikan hajat-hajat orang yang tidak boleh menyampaikannya kepada orang-orang yang diperlukan. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Di sini nih, diam saja. Memang orangnya pendiam. Nah kawin jadi pendiam susah. Kita terbuka dengan kawan. Ya, ini teman kita di asrama. Nanti ada apa sebenarnya? Ada apa? Tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi nampak kelihatan ngelamun, senyap, nampak kelihatan sedih, seakan-akan seperti dunia yang kau pikul. Seakan-akan kau seperti mengangkat dunia saja. Nampak kelihatan lenguh, lesu, ada apa sebenarnya ya? Tidak ada apa-apa, akhir-akhir saja, oke saja, tidak ada masalah apa-apa. Yang betul, Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan kita pun ya tak ambil, tak terlalu tidak terlalu mengutak-atik lah. Sebab itu masalah pribadi dia. Tapi mencoba pun jadi pikiran juga. Akhirnya dengan kita santai-santai, mungkin kita nasihat, kasih dakwah, atau mungkin dengan kita pada waktu kita baca doa selepas sembahyang subuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nampak dia senyum je. Pada waktu kita berdoa hasanah tadi itu, rupa-rupanya jatuh cinta dengan hasanah. Jadi ketahuan kita rahasianya. Wah, ketahuan hasanah ini sepupu aku. Aku pun sebenarnya minat dengan dia, tapi macam mana dia. Jadi begitulah, misal saja, itu sekedar misal saja. Jadi dia nak luahkan hati dan perasaannya, tak boleh bercakap. Pemalu sungguh, nah tapi malu. Maka kitalah yang jadi perantaranya. Jadi kita hubungkan hajat dia tadi itu. Ulang lagi sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanatan. Semakin senyum dia. Ketahuan rahasianya. Dia mesti nakkan hasanah sebagai pasangan hidupnya. Oke, dia bilang tenang. Hasanah kan? Ketahuan. Oke, selesai. Saya boleh bantu. Sebab dia sepupu saya. Maka kita datangin hasanah. Nah, assalamualaikum. Muslimat, kenaikan dengan cerita hasanah dengan hamidah. Oh, itu cerita dua orang bermadu. Suami jadi imam, selepas sembahyang subuh, salah satu daripada istri itu nampak kelihatan ceria, seronok, senang sekali. Kenapa? Rupa-rupanya dua orang istri tadi itu yang bernama Hamidah seronok subuh karena namanya disebut pada sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah. Jadi yang nama Hamidah itu sangat seronok sungguh, senyum, Masya Allah, tabarakallah. Jadi saat ketika suami perasan, rupa-rupanya ini karena namanya disebut dua kali kan. Rukuk rakaat pertama sami Allahu liman hamidah, rukuk rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, rakaat yang kedua. Maka
Pada tuh suami berdoa, suami pun berdoa baca doa yang tadi tuh, Rabbana atina bidunya nama yang satunya hasanah. Maka yang kedua pun juga terasa sekali, sembrono sekali, adil. Yang tadi disebut 2 kali hasanah, hamidah. Yang kedua juga disebut 2 kali Rabbana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah. Begitu. Kalau anak istri 2 kena adil lah, sampai dengan doa pun juga kena adil. Iyalah, kalau namanya hasanah dengan hamidah, kalau namanya Fathur Rahman laki-laki gimana? Allah sampaikan aja kawan-kawan. Mungkin kita ada kenalan baik dengan menteri, ada kenalan baik dengan ketua Jakim, ada kenalan baik dengan Jawi, ada kenalan baik dengan Mais, ada kenalan baik dengan polis terapi. Ini orang kena saman melulu. Saman ya, mau macam mana? Waduh, tak pernah perlahan. Balik perlahan pun 150. Semalam tuh orang nampak asing. Malam program Allah Selamat di Gombak datang ke Gombak tuh untuk tazkirah Jumat pada pagi hari Jumat. Yang sebelumnya kita program dengan kawan-kawan di Kelantan. Pagi Jumat sudah ada di Gombak, terus tazkirah Jumat, selepas Jumat kami naik ke Jandan Baik, lihat sejenak di sana. Maghrib program lagi sampai pada pukul 9, makan sampai pukul 10 lebih. Terus daripada Gombak menuju Alur Gajah, Kubu Gajah, yang satu titik gajah ada 3, Kubu Gajah mungkin yang betul. Jadi antar orang rumah ke sana, terus kami teruskan perjalanan ke mana? Yang tadi tuh, tengkok tadi tuh, ke Tengkak, pergi ke Tengkak gitu. Jauh kan? Jauh, ini sudah pukul 10 lebih dah, 10 lebih. Hampir dalam pukul 11 sampai di sana. Tapi alhamdulillah lah, mungkin berkat kena laju. Nih GST ini banyak hikmatnya. Di antaranya, alhamdulillah cukup meringankan kepada rakyat dengan adanya GST. Kenapa? Ringan bawaan barang yang dibeli. Ya kan? Dulu kalau kita mobil 100 ringgit, beli barang banyak bawaannya. Sekarang karena ada GST, bawaan barang yang dibeli jadi ringan. Jadi meringankan kepada beban untuk kita menyimpan barang-barang yang dibeli. Itu diantara daripada hikmah yang terpenting. Di samping kita akan berjimat untuk tidak banyak berbelanja. Jadi kita kena berterima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Meringankan bebanan kita untuk kita angkat beras, untuk kita angkat barang dan lain sebagainya. Kalau tidak nak berbelanja lagi. Akhirnya sekarang kita agak jimat dalam perbelanjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang 100 ringgit, 200 ringgit akan semakin ringan dengan bawaan yang dipimpin. Alhamdulillah. Jadi semua coba dan ujian itu ada balasannya di sisi Allah. Nanti mungkin pada suatu ketika pada asalkan sabar. Sebab kalau tak sabar pun tetap kena GST juga. Kena sabar lah. Niatkan sedekah pada kerajaan. Ya, jadi pada kiamat timbang tengok. Malaikat numpang tanya apa pula kata malaikat. Itu pahala yang banyak tuh punyanya siapa? Ya punya awak, kan awak yang sedang disiasa sekarang ini. Kamu lah yang sedang ditimbang amal ibadahmu. Tapi itu daripada apa? Haji bukan. Itu daripada undah. Sedekah tak? Itu pahala kamu sabar dengan GST. Dan contoh. Jadi semuanya tuh dinilai positif saja lah. Sakit, ayo sakit, ngamuk-ngamuk kok tetap sakit juga. Tuh pas pada masa neran kan? Kata kita sikit lagi, senang saja cakap sikit lagi. Sakit, mana beranak nih? Kalau menaran nyari macam tu dapat apa kira-kira? Tak dapat apa-apa. Sekolah Allah. Ini saya pas Tuhan. Alhamdulillah terperanak juga akhirnya.
lepas 2 jam beneran tadi itu. Nah, kan kalau kita ngamuk-ngamuk, memberontak, tak dapat apa-apa, sabar, itu. Sebab itu adalah ketentuan dan kehendak daripada Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, Nabi kita bersabda, semua hal ehwal keadaan orang Islam itu bagus. Ya kalau pada itu ditimpa musibah, dia sabar. Ya kalau pada itu dia diberikan anugerah, dia bersyukur. Maka semua ahwal dan ehwal atau semua ahwal dan keadaannya itu bagus. Wala yaqulu dzalika li ghairil muslim. Dan itu tidak akan mungkin berlaku kecuali kepada orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat kawan-kawan, kita ada kenalan dengan polisterapi, kawan kita ada perlu untuk buat lesen ke apakah, bantu sampaikan hajatnya kepada polisterapi. Teman kita ada hajat dengan Jakim dan kita ada kenalan di Jakim, hubungkan dia dengan teman kita, bagikan kad nama kita, kata nanti hubungnya ini, insya Allah masalahnya akan selesai. Atau juga tentang masalah lamaran tadi itu, dia tidak melamar tapi dia kaku. Dia kalau cakap ceramah boleh, tapi kalau sudah bab perempuan, bab laki-laki, aku sangat. Macam mana nanti? Nanti kalau kawin macam mana nanti? Nah, dia awalnya aja kaku macam tuh. Kalau sudah kawin, udah lebih lincah dari yang lincah lagi. Kaku, buru-buru kata-kata. Sampaikan hajatnya kepada orang berkenaan. Balasannya apa saja? Nabi kita bersabda, paman ablagha sultanan, barang siapa menyampaikan kepada Tuan Sultan hajat orang yang tidak mampu untuk menyampaikan hajatnya kepada sultan atau kepada orang berkenaan, Allah akan stabilkan kedua belah kakinya saat ketika menyeberang as-siratal mustaqim. Oh, besar pahalanya. Ingat, bantu kawan-kawan, jangan pasif. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Apa yang boleh kita laksanakan, kita laksanakan. Jangan kaku. Man a'ana abdan, barang siapa membantu seorang hamba untuk mencapai suatu hajat, Allah akan sabitkan kedua belah kakinya di atas siratal mustaqim di saat tergelincirnya kaki-kaki orang yang menyeberang. Hadis yang lain, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ceritanya Sayyidina Ibn Abbas sedang santai etikaf di Masjid Nabawi. Etikaf ibadah santai dalam hubungan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ternyata ada seseorang minta bantuan, dia langsung beliau bantu. Orang pun terasa pelik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kalau sampai dengan ibadah etikaf di Masjid Nabawi ditinggalkan, bantu teman untuk pergi ke Jakim misal, bantu teman untuk pergi ke Jawi untuk mendapatkan tauliah dari sana. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi takkan bantu seseorang sampai dengan kita mengorbankan ibadah kita. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, man masya, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat daripada saudaranya, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf karena Allah, kita berpeluang untuk iktikaf di atas. Alhamdulillah, jarak daripada pintu gerbang masuk sampai ke depan itu kalau kita berjalan perlahan sampai 1 jam baru sampai. Kalau kita jalan perlahan, jalannya semacam semalam itu, jalan perlahan. Jadi kita ikut stay sahabat Nabi pada penduduk sih, bukan semuanya, ada sebagian yang jadi kalau seandainya begitu jalannya masuk saban hari. Dari sini nih, situ ke sana saja.